Jadi kalau bisa dipercepat, kenapa mesti diperlambat? Ya. Itu mungkin judulnya itu. Sejak tahun 88, jadi udah menjadi walaupun masih sudah tidak punya kompetitor, tapi sudah mulai kayak gitu Pak. Iya, waktu itu benar-benar Pak, murni kita monopoli. Dia tidak punya pilihan customer. Bertahun-tahun menunggu juga dia tunggu karena tidak ada pilihan. Satu-satunya cuma itu. Dan di kala itu, ya memang protapnya 14 hari. Protap namanya. Ya semacam prosedurnya, ininya, bisnis prosesnya dikasih. Dan kemudian yang menarik lagi, ya, itu memungkinkan orang bermain. Karena kalau tidak diteken oleh kepala kantor, kayak apapun dia, tidak akan pernah orang itu dapat telepon luar biasa. Nah, yang di bawah ini pasti tahu kalau pimpinnya itu bermain, nggak bisa disembunyikan. Bawahnya tahu juga. Pasti tahu. Saya berani bertaruh di depan kita. Kalau tadinya ada pimpinannya yang bermain, si A dikasih, si B tidak, dan seterusnya. Sehingga kalau itu sampai diketahui, nah kalau Bapak tidak saya berikan klaimnya, datanya, Bapak juga tidak akan bisa dapatkan dan tanda tangan. Jadi dibagi juga. Iya itu. Ini sesuatu hal yang Structure corruption. iya, ini harus dipotong. Siapa yang bisa makan harus tinggi. Sampai berbusa-busa juga bibir pimpinan bilang, ayo kita layani customer, ayo kita berubah. Tapi kelakuannya. Kalau kelakuan demikian tidak bisa. Nah itu suatu hal yang saya yakini itu harus dilakukan. Nah, saat itulah karena saya pegang komando bahwa saya yang naikkan komando itu kan boleh kan saya delegasikan ke front line. Karena filosofinya ya, kita harus melayani customer yang cukup cepat. Yang keduanya, hidup kita dari customer. Itu era Pak Cacu ya? Era Pak Pak Cacu mulai jabat tahun berapa? tahun 1988. Nah, dua hal yang menginspirasi saya sampaikan tadi. Satu joke-nya Pak Susilo Sudarman, guyon tapi kena. Bahwa kuda Jawa Barat dipecut lari-lari, kuda Jawa Timur mau dipecut sudah lari, kuda Jogja dipecut bukannya lari noleh. Wonten opong ini. Nah, saya ceritakan itu bahwa kita buktikan bahwa kita di Jogja bisa kerja cepat. Nah, itu membawa inspirasi juga. Ada pride dari kawan-kawan frontliner, ada pride kawan-kawan jaringan. Kita pasti bisa, walaupun ketentuan kita masih 14 hari. Nah, tentu harus diberikan way out. Saya tunjukkan celah-celah. Dari customer datang, kita harus siapkan dulu. Komputer memang terbatas, tapi bisa manual. Kemudian tarik jaringan sekunder, tarik jaringan kabel. Ini ada orang-orang. Saya bikin itu Pak flowchart. Saya jelaskan, di zaman itu kan flowchart itu masih belum banyak yang paham. Dan saya bentuk task force untuk mengawalnya, mensupervisi jangan sampai mereka kesulitan karena ini suatu transformasi perubahan. Proses re-engineering kalau sekarang namanya. Iya, boleh dibilang ini re-engineering. Tetapi yang menarik di sini adalah justru yang impress untuk berubah dan tertarik itu dan ujung tombak yang sehari-hari dicaci maki oleh customer. Ini yang menarik. Dia tahu betul apa yang dibutuhkan customer. Dan yang resisten untuk berubah adalah yang di backroom, yang di manajemen, yang di belakang meja. Karena dia tidak mengerti apa yang dibutuhkan customer. Mungkin mengerti tapi tidak mau mengerti. Tapi dialah megang power para itu. Dan itulah yang memungkinkan terjadi ya quote unquote harus ada suatu pendekatan baru bisa dilayani. Nah itu resisten, tapi karena saya sebagai leader orang nomor satu di situ saya bisa merubah. Tentu pertama dia tidak welcome, tapi setelah dijelaskan 1-2 kali susah. Namun yang tidak mau berubah, saya meniru yang Pak Cacu juga. Ya saya take over, karena saya nggak bisa mindahin orang seperti beliau. Saya take over tugas.
Kalau dia tidak bisa membuat misalnya sehari, ya sudah saya yang datang. Namun ternyata apa yang terjadi, yang garis depan mendukung, dialah yang mengeksekusi. Saya pikir ini sudah waktunya jalan. Nah itu tadi. Nah ternyata apa yang terjadi, saya ingat betul itu ada seorang dosen dari UGM yang dinasnya di Jakarta. Datang dia pagi-pagi, kemudian dia mau daftar, begitu dilihat Bapak bisa dilayani. Dia nggak bawa uang di kala itu, tidak ada online system. Ini benar deh, katanya. Iya benar bisa dilayani. Saya mau berangkat ini ke Jakarta. Ya kalau Bapak bayar sekarang, itu nanti bisa kering. Ini benar deh gitu. Tapi nggak percaya. Saya Ini buat senangnya dapat itu. telepon dari zaman dulu. Nah, akhirnya dia bayar, dia berangkat ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta sore, telepon sudah kering. Itu dia datang besoknya lagi. Saat dia pulang, dia bilang terima kasih. Saya bilang ya, itu sudah sewajarnya kami melayani. Itu hal yang berkesan. Dan saya ceritakan itu kepada anak mereka. 88 itu ya? Tahun 88. Jadi sebetulnya 88 sampai sekarang belum terlalu lama ya. 13 tahun ya. 13. Enggak lebih Pak. Lebih. 21. 21 tahun peredarannya sesama sekali. Kita ngemis sekarang supaya dia mau beli nomor kita. Beli ya. nomor kita. Sangat berbeda. 20 tahun yang lalu. Dulu mereka ngemis ke ngemis kita. kita ganti ngemis Iya, sekarang. iya. Sampai mereka ngantri itu menunggu Karena teknologi. ketemu kepala kantornya agar dapat telepon. Karena teknologi itu. Karena teknologi. Dan itu pun belum tentu dapat walaupun menghadap kepala kantor. Nah, sekarang kita yang ngemis nih Pak. Sekarang kita yang Tolong. tolong beli produk kita begitu. Dikasih gratis juga nggak mau. Dikasih gratis belum tentu mau. Dulu mau bayar belum tentu bisa Pak. Sekarang. Belum tentu mau. Ini menarik fenomena ini. Nah setelah yang terkesan lagi Pak, yang keduanya, ya setelah 3 bulan itu jalan sesuai dengan saya janji kepada manajemen, ya saya ingin sekolah. Nah waktu saya berangkat sekolah itu, yang memeluk saya itu adalah justru frontline ini, anak-anak jaringan. Oh sudah Pak? Australia. Waktu itu saya ngambil MBA di sini. Di sini, jangan. Di Di mana? Prastia Oh Mulia. ya oke. Kok cepat 3 bulan? Nah, Tinggal ujian, ya? enggak, ini 3 bulan saya diminta waktu kepada direksi di kala itu agar saya bisa mengimplementasikan one day service di Jogja yang sebelumnya 14 tahun. Oh 3 bulan itu untuk mandi service. Ya, artinya Tapi sekolahnya 2 tahun. sekolahnya nggak sampai 2 tahun. Nah itu program, saya ngambil program modular. Jadi 1,5 sekolah terus kerja lagi. Ya, seperti itu. Nah, yang 3 bulannya adalah saya minta waktu kepada direksi. Karena belum ada sebulan saya di Jogja, itu ada panggilan agar saya sekolah. Nah, ada rumors di kala itu, bahwa seolah-olah ini anak muda datang. Karena belum genap usia saya 30 di kala itu, sudah takut duluan untuk melakukan perubahan. Sehingga dia lebih memilih sekolah. Nah, karena itu terdengar di telinga dan saya ingin meletakkan bahwa sebetulnya kita bisa cepat. Jogja ini bisa kerja cepat. Tidak seperti ya joknya Pak Susilo Sudara yang dan sebetulnya kita harus start dari customer dan care kepada customer. Ternyata orang-orang Jogja bisa juga. Ternyata orang Jogja. Nah, Jadi itu kuda Surabaya ya, Pak, ya? Mau lebih cepat dari lebih kuda cepat Surabaya. dari kuda Surabaya. Nah, itulah saya minta waktu agar kesempatan sekolah saya jangan sampai hilang. Jangan dikira saya nolak untuk disekolahkan. Tapi jangan sampai nanti teman-teman di Jogja mengira saya ini sudah takut dengan perubahan. Seolah-olah memilih sekolah. Nah, itulah saya tahu. 3 bulan itu saya minta waktu. Dan ternyata sebelum 3 bulan Udah jalan. sudah jalan. Nah, waktu saya pamit, yang saya terkesan sampai sekarang itu adalah justru anak-anak jaringan itulah yang merasa kehilangan sampai meluk saya. Pak, saya merasa sekarang ini benar-benar menjadi orang yang direspek oleh customer. Kan dia bangga kan. Jadi membuat orang-orang kita bangga itu ketika dia direspek oleh customer. Itu. Bukan direspek oleh kita, direspek oleh customer. Jadi hero dia. Iya. Seperti polisi kan, kita kepingin supaya Samapta itu Direspek customer. direspek masyarakat. Baru dia, walaupun bayaran nggak terlalu cukup, tapi kalau dia direspek oleh customer, itu betul. Dia bilang, Pak, dengan Bapak pergi ini, apakah ini bisa diteruskan? Nah,